Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Remalia Dia Ayu Merinawati Pani, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Manado dengan NIM 25010611859. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 5 Kediri, tepatnya di kelas 8B, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan materi Allah Berkarya melalui IPTEK. Terima kasih, selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Kita jawabnya baik. Luar biasa. Iya, luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Sekali lagi, kurang bersama-sama. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat. Ya, kita akan mulai pembelajaran pendidikan agama Kristen kali ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini anak-anakmu akan belajar agama Kristen Tuhan, dan apa yang hamba-Mu sampaikan dapat mereka pahami dan mengerti, serta mereka mendapatkan ilmu tentang keimanan Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sudahlah Tuhan, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Semua bawa Alkitab atau ya HP suci. Ya, HP suci. Oke, silahkan dibuka Alkitabnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Kita akan mulai Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 17. Dimulai dari Nadia. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan firman-Allah Allah jadilah terang, lalu terang terjadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan menjadikan demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang paling dan jadilah demikian. Lalu Allah menamainya yang baik itu darat, dan yang kumpulan air dan namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman-Nya Allah, hendaklah tanah menumbuhkan minyak tulang muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya tumbuh-tumbuhan bumi dan jadilah. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berkatakan dari Tuhan. Firman-Lah Allah, benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang membuka masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua-dua penerang yang besar itu
Ini yang lebih besar untuk memakai siap dan yang lebih kecil untuk memakai berat. Dan juga benar. Allah harus memakai itu orang. Iya, di sini untuk literasi membaca Alkitabnya Ibu ambil di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Silakan ditulis di bukunya masing-masing untuk mengingat bahwa bacaan Alkitab hari ini Bu Rema ambil di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 17. Oke, sudah? Ya, semua sudah menulis ayat Alkitabnya. Bu Rema aja speaking terlebih dahulu, ya. Boleh berdiri semuanya, berdiri di tempat. Ya, terima kasih. Mengajak kalian ber-ice breaking, ya. Sebelum kita memulai pelajaran untuk pagi hari ini, ya, perhatikan di sini ada 3 baris, ya. Yang tengah kalian mengikuti botol sebelah kanan. Yang kiri botol tetap sebelah kiri, ya. Perhatikan, ya. Oke. Kita ber-ice breaking terlebih dahulu. Kalau botolnya Bu Rema turun ke bawah, kalian turun ke bawah. Ya, duduk. Ya, betul, duduk. Kalau ke atas, kalian berdiri. Gitu? Oke. Siap ya? Oke. Yang tengah mengikuti kanan, yang kiri tetap kiri. Oke. Persiapan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Tepuk tangan buat kalian. Sudah. Coba 1, 2, 3. Semangat. Ya, kita akan mulai. Tapi sebelumnya Bu Rema akan absen terlebih dahulu, ya. Awila Desta Nugraini, ya, hadir Bu, itu ya. Awila Desta, ya, oke. Axel, Hadir Bu. oke. Stefano, hadir, ya. Christian, Marcel, Hadir Bu. oke. Evanus, ya. Florence, Hadir Bu. oke. Jericho, ya. Oke. Rendra, oke. Rea, ya. Oke. Yang tidak hadir hari ini, Rema tulis di sini. Oke. Kita akan masuk ke materi pembelajaran pertama, bab pertama, Allah hadir atau berkarya melalui iptek, ya. Tapi sebelumnya Bu Rema akan bertanya kepada kalian sebelum memulai pembelajaran kali ini. Bu Rema akan bertanya kepada kalian. Silahkan untuk materi sebelumnya ada pertanyaan. Ada Bu. Contoh dampak negatif dari intake itu apa? Ya, bagus. Contoh dampak negatif dari iptek adalah yang pertama membuat kalian meremehkan suatu pekerjaan. Misalkan ketika Bapak Ibu guru memberi tugas pada kalian, akhirnya kalian kurang bertanggung jawab, itu dampak negatifnya seperti itu. Kita akan belajar bersama-sama tentang Allah berkarya melalui iptek, ya. Dimana kalian pasti tidak asing dengan istilah ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kalian ya dari lahir pun oleh orang tua kalian diperkenalkan yang namanya gawai HP. Betul? Ya, secara tidak langsung, ya. Ketika kalian dalam kandungan pun juga kalian juga diperkenalkan yang namanya HP. Mengapa Bu seperti itu? Karena ya orang tua kalian pasti di usia kandungan 7 bulan, ya, atau sebelum itu kalian diperdengarkan musik, ya, diperdengarkan musik.
musik bisa diputar melalui handphone. Itulah kecanggihan teknologi. Ya. Next. Bagaimana iman kita di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyikapinya. Di sini kita belajar bersama-sama bahwa tren teknologi digital membahas beberapa tren terkini yang istilah anak-anak remaja sekarang adalah FOMO. Ya, FOMO, ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan kalian tren misalkan secara berpakaian ya. Kalian tidak perlu membaca koran tapi langsung kalian lihat di media sosial tren masa kini apa. Nah, itu ya, anak remaja sekarang ya, tren-tren terkini dalam teknologi digital. Selain itu banyak kecanggihan yang disuguhkan melalui media sosial ya atau HP, AI ya, perkembangan AI atau AI ya, istilahnya AI ya, bisa dilihat di ChatGPT atau Gemini ya. Anak sekarang kalau ada tugas ya, Burema yakin kalian pasti ketika kesulitan langsung kalian buka Gemini ya, untuk mencari jawaban. Itulah kecanggihan teknologi masa kini. Hubungannya dengan Alkitab apa? Seperti yang kalian baca di awal tadi, kitab Kejadian 1 sampai dengan penciptaan ya. Burema katakan demikian, mengapa? Karena Allah sebelum iptek berkembang, Allah sudah menciptakan ciptaannya di hari yang pertama hingga yang terakhir. Berapa hari Tuhan menciptakan? 6 hari lamanya. Pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Nah, sungguh luar biasa ya, Tuhan menciptakan dunia ini seindah ini ya. Hari yang kedua hingga hari yang keenam. Bahkan manusia diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Demikianlah Allah berkarya. Manusia bisa membuat teknologi buatan. Ya, itulah Tuhan berkarya melalui perkembangan iptek. Dengan kecerdasan manusia bisa menciptakan berbagai karyanya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Website. Next, ada dampak negatif. Kalau Burema katakan tadi, arahnya ke dampak positif karena manusia diciptakan sempurna ya, tanpa ada kekurangan. Bagaimana Bu dengan manusia yang punya kekurangan? Nah, itulah kehendak Tuhan anak-anak ya. Kita tidak bisa menjustis atau menghakimi bahwa dia adalah penyakit atau kutukan atau dihukum Tuhan makanya dia cacat. Tidak, anak-anak ya. Kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa Allah menciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Dampak positifnya, sikap dan tanggung jawab apakah yang diberikan para remaja terkait perkembangan tersebut? Kalian bersikap bagaimana pelajar Kristen ya, tetap kembali ke Alkitabiah ya, kembali ke Alkitab, bahwa pergaulan yang baik ya diteruskan, tetapi pergaulan yang tidak baik akan merusak pergaulan yang baik. Pergaulan yang tidak baik akan merusak perbuatan yang baik, sikap yang baik. Bagaimana kalian remaja Kristen harus memiliki hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya? Rajin membentuk karakter Kristen di era digital. Membentuk karakter Kristen di era digital. Apa sih? Ya, kalian membentuk karakter Kristen di era digital. Di sini beriman dan bertakwa. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat kalian buka ya.
tentang keimanan, misalkan Alkitab Sabda. Ya, misalkan Sabda. Ya, kalian bisa mengaksesnya dengan baik. Ya, Sabda bisa digunakan. Jurnal digital bisa ada. Ya, Alkitab melalui HP juga bisa. Nah, inilah perkembangan positifnya melalui beriman dan bertakwa. Mandiri dan bertanggung jawab. Ya, bagaimana kalian melakukan evaluasi secara jujur, seperti yang Bu Rema katakan di materi sebelumnya, ya. Bu Rema katakan bagaimana kalian menyikapi teknologi perkembangan ini secara jujur, ya, secara kalian bisa bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Berdaya juang, ya. Banyak sekali sekarang anak remaja ya yang menjadi pengusaha kecil. Mengapa Bu Rema mengatakan demikian? Karena mereka sudah mulai memanfaatkan HP untuk online shop, ya. Membentuk karakter Kristen di era digital. Next. Tren digital yang Bu Rema sampaikan tadi, ya. Ini tadi ada gambarnya HP suci, Alkitab suci, di mana tren digital bisa dimanfaatkan di ibadah pun sekarang juga menggunakan perkembangan teknologi karena kecerdasan manusia. Bu Rema akan bagikan LKPD di sini ya untuk kalian kerjakan. Sebelumnya membentuk kelompok ya. Ini berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas satu deret ya. Nanti kalian diskusi dengan kelompoknya. Silahkan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan tugas LKPD hari ini yang Ibu berikan berkaitan dengan materi hari ini, Allah berkarya melalui ITEK. Sudah? Ya. Oke, silakan dikerjakan sama kelompoknya. Ya, bisa diskusi kelompok. Di sini ada rangkuman pandangan Alkitab tentang ITEK. Ya, Alkitab memberi panduan moral dan etika. Bisa dibuka Alkitab sucinya dalam Amsal 2 ayat 6. Yang lainnya membantu mencari jawaban, diskusi kelompok bersama-sama. Bisa Brian? Oke. Bisa Flo? Bisa Flo. Oke. Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, 2 menit lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 1 habis ya. Silahkan maju ke depan kelompok 2. Kelompoknya perwakilan dulu. Ya, perwakilan yang maju. Dua bisa. Ya, 2 orang.
Silakan kelompok 2 maju ke depan membawa jawaban. Laki-laki Bu, laki-laki Bu. Silakan dibaca hasil dari kalian berdiskusi. Marcel dengan siapa? Ya Nicole, Bu Nicole. Ya Niko, silakan maju. Yang lainnya bisa hadap ke depan. Iya, silakan. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan satu, apa yang kita katakan tentang sumber pengetahuan dan iman. Jawaban, kalau pada tiga yang belajar segala sesuatu yang kamu lakukan dengan kebiasaan akan perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam sama tersebut. Tapi semua tersebut oleh dia kepada Allah Bapa. Bagaimana kita sebaiknya menggunakan ini pengalaman yang memiliki untuk ajaran Islam. Penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia seperti menggunakan hadis dan etik dan betul. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan dari kelompok lain ada yang bertanya, kelompok 1 atau kelompok 3. Satu pertanyaan, angkat tangan. Silakan, satu pertanyaan saja buat kelompok 2. Kelompok 3, Evanus silakan. Ya, bertanya. Ya, berdiri. Kira-kira contohnya impact apa saja? Kelompok 2 bisa membantu. Silakan angkat tangan, berdiri. Angkat tangan, saya bisa Bu. Berdiri. Ya, oke. Contoh impact adalah perkembangan adanya HP. Perkembangannya adanya HP. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Luar biasa. Kondisi ya. Ya, bisa menjawabnya. Ya, oke. Silakan duduk kelompok 2. Kelompok 1. Mau mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa yang kita katakan tentang sumber pengetahuan dan hikmah berikan referensi anak muda. Dalam salah satu ayat 5 yang berbicara tentang baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan orang yang berpengertian memperoleh bahan dan itu. Yang B, bagaimana kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut ajaran Islam. Dalam kitab Amsal tidak mengajarkan kita untuk menjadi bijak dan memiliki pengertian dalam pengetahuan dalam perkembangan teks. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2 bisa bertanya. Karena tadi kelompok 1 bertanya untuk kelompok 2, kelompok 2 bisa bertanya untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Luar biasa sekali hari ini pembelajaran tentang Allah berkarya melalui Impact sudah disampaikan secara keseluruhan. Kesimpulan dari diskusi hari ini bahwa kita ambil kesimpulannya dari perkembangan ini ya ada dampak positif dan negatif seperti yang Bu Rema sampaikan di awal. Dampak positifnya apa? Seperti jawabannya Evanus tadi ya. Dampak positifnya kita dapat menggali informasi, mengakses informasi dari berbagai media sosial. Ya, dari berbagai informasi melalui Google bisa. Ya, kalian dengan mudahnya untuk mengakses ya informasi melalui Google. Oke. Untuk selanjutnya silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Supaya mengingat materi pembelajaran kali ini bisa ditulis di buku kalian masing-masing atau di lembar pekerjaan LKPD-nya ya.
pandangan Alkitab terhadap iptek. Pandangan Alkitab terhadap iptek. Alkitab memberikan pandangan moral dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Amsal 2 ayat 6 dan Kolose 3 ayat 17. Yang kedua, ilmu pengetahuan merupakan sistem pengetahuan tentang alam semesta. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 17. Penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia seperti alat dan sistem yang diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Sudah? Sudah ditulis semuanya. Untuk materi hari ini kalian sudah menulis, ya, sudah membahasnya melalui diskusi kelompok. Tapi sebelumnya perlu diingat, ya, besok untuk materi selanjutnya kita akan belajar berhubungan masih tetap di bab 1, ya. Kita akan belajar di bab 2 tentang perkembangan teknologi di era digital. Ya, itu temanya, perkembangan teknologi di era digital. Sebelum Bu Rema mengakhiri, ya, mungkin ada siswa yang akan bertanya. Iya, berdiri Flo. Mengapa kita perlu pengenalan akan Tuhan di dalam perkembangan iptek dulu? Iya. Sekali lagi. Mengapa kita perlu pengenalan akan Tuhan di dalam perkembangan iptek? Iya. Oke. Ibu jawab untuk memberikan panduan moral dan etika agar iptek digunakan secara bertanggung jawab. Itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada? Oke, untuk ayat hafalan kali ini Ibu ambil di dalam Kolose 3, silakan dibuka. Kolose 3. Kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 17. 1, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, ayat hafalan di Kolose 3 ayat 17. Besok kalian sudah siap untuk ayat hafalannya, maju satu-satu. Ya, oke. Hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Nanti kita akan berdoa Bapa kami, ya. Mungkin ada salah satu siswa yang akan memimpin doa, Nadia, ya, yang ditirukan teman-temannya bersama-sama, ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, hari ini kalian sudah belajar bersama-sama.
Oke, sekian pembelajaran kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.